Amos Edowai, anggota Komisi A DPR Papua, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Provinsi Papua menempatkan 138 pendamping kampung sesuai kuota dari 5 wilayah adat. Hal ini disampaikan kepada wartawan Papua News di Jayapura, Rabu 25 Agustus 2021. Di daerah masing-masing supaya bisa menyatu dengan masyarakat setempat. Sisi budayanya, sisi bahasanya, sisi medannya, supaya mereka anak-anak sendiri yang melaksanakan tugasnya itu. Jangan sampai suku lain yang ke sana, dia adaptasi bahasanya, budayanya, terus tradisinya, dia tidak tahu, baru dia mulai dari nol. Dari perekrutan pendamping kampung, DPR Papua mendapat informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Provinsi Papua, Mitra Kerja Komisi A DPRP, tentang perekrutan 138 peserta tenaga pendamping kampung dan hanya 108 orang yang namanya diterbitkan, sementara 30 orang lainnya belum diumumkan. Sebelumnya diumumkan bahwa 138 orang, sedangkan yang diumumkan hanya 108. 30 orangnya belum diumumkan. Itu juga masih bertanda tanya. Sehingga harus kami sebagai anggota Dewan Fungsi Pengawasan, Kepala DPMK bertanggung jawab untuk 30 orang itu kepada rakyat. Untuk itu DPR Papua meminta 30 orang yang sampai saat ini nama mereka belum diumumkan agar menjadi tanggung jawab Kepala DPMK Provinsi Papua. Mengingat masyarakat Papua menunggu keputusan pemerintah bagi penempatan pendamping kampung dari 5 wilayah adat di 29 kabupaten dan kota di Papua. Dan kami harap kepada Kepala DPMK supaya dia harus 30 orang itu dikembalikan 5 wilayah masing-masing. Kalau bagian yang Merauke, orang Merauke yang diisi. Bagian Lapago, Lapago yang isi. Bagian di Mepago, Mepago, dan Saileri, Saileri. Jangan satu suku, satu wilayah yang dikuasai di tanah Papua. Terkait pendamping kampung harus ada keterbukaan informasi di media massa yang dimulai dari penjaringan peserta, proses seleksi, pengumuman hasil tes, penempatan pada wilayah adat kerja, dan transparansi kerja dari panitia DPMK Papua. Sedangkan yang diumumkan hanya 108. 30 orangnya belum diumumkan. Itu juga masih bertanda tanya. Sehingga kami sebagai anggota Dewan Fungsi Pengawasan, Kepala DPMK bertanggung jawab untuk 30 orang itu kepada rakyat. Formasi pendamping kampung di 29 kabupaten kota di Provinsi Papua harus diterima sesuai kebutuhan daerah dan ditempatkan sesuai dengan daerah asalnya, sehingga pendamping dapat pendekatan dan bekerja dengan masyarakat. Karena disinyalir ada beberapa kabupaten di Papua yang pendampingnya tidak bekerja dengan masyarakat, malahan menguasai pekerjaan tersebut dengan wilayah adat tertentu, seperti yang terjadi di Kabupaten Nabire dan Dogiai. Kabupaten Dogiai dan Nabire. Sedangkan itu semua formasi diisi oleh teman-teman dari Lapago. Itu tidak boleh terjadi karena di sana dia turun kampung pakai bahasa daerah saja dia tidak tahu. Harus diisi oleh anak-anak daerah, baik di Saileri, Lapago, Mepago, dan wilayah di Merauke, Saileri, dan lain-lain. Dan wilayah Mepago pun begitu, kenapa sampai tidak diloloskan semua? Sehingga diharapkan hal tersebut tidak terjadi karena harus ditempatkan pendamping dari daerah tersebut agar lebih paham dengan letak geografis dan struktur daerahnya sendiri. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Papua berupaya untuk mengurangi pengangguran yang makin meningkat di wilayah adat Mepago. Sehingga anggota Komisi A DPRP Amos Edowai meminta kepada Dinas Pemerintah Kampung agar mengembalikan sisa 30 orang pendamping kampung ke 5 wilayah adat agar menjadi tuan di wilayahnya sendiri. Baru sekarang pengangguran di wilayah Mepago itu cukup luar biasa. Semua diisi oleh teman-teman adik anak-anak dari wilayah Lapago.
tidak boleh terjadi. Dan kami harap kepada Kepala DPMK supaya dia harus 30 orang itu dikembalikan 5 wilayah masing-masing. Amos Edawai berpesan Gubernur Papua selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menempatkan kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua dengan orang yang berjiwa besar dan mampu mengelola sumber daya manusia Papua secara merata. Solusi yang terbaik yang pertama adalah gubernur harus perhatikan penempatan orang sesuai dengan orang yang jiwa kebapaan. Supaya di semua suku diperhatikan, bukan satu suku saja. Yang kedua adalah 30 orang yang belum seleksi itu harus dikembalikan ke daerah masing-masing 5 wilayah. Dua ini. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.